Setelah Maria melakukan itu, langsung dapat kritik. Ayat 4-5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Saudara-saudara, coba saudara cari di Alkitab kapan pertama kalinya Yudas kasih keluar kata-kata. Yudas pasti ngomong, tapi di dalam Alkitab kapan Yudas pernah keluarkan kata-kata? Yang paling pertama muncul tuh yang di sini. Dan begitu pertama kali Yudas dicatat kalimatnya adalah kritik. Ya. Nah, saudara-saudara, Yudas ini mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Tindakan Maria adalah tindakan kasih, maka ini adalah kritik terhadap sebuah kasih. Ini adalah kritik terhadap sebuah pelayanan. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan Yudas ini keterlaluan. Mengapa keterlaluan? Saya berikan dua alasan. Pertama adalah karena dia mengkritik Maria dengan motivasi yang buruk. Apa motivasinya? Coba lihat ayat 5-6. Langsung ke ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia kritik Maria dengan alasan itu bisa diberikan pada orang miskin. Sebenarnya bukan itu motivasi. Motivasinya dijelaskan Yohanes, penulis Injil ini. Dia memang mau uang itu. Karena kalau disimpan di dalam kas, dia punya peluang untuk mencurinya. Jadi dengan kata lain, waktu dia kritik Maria, Maria tidak benar-benar melakukan kesalahan. Dia mengkritik juga bukan karena perhatikan nasib orang miskin, dia mengkritik untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ini sangat keterlaluan. Ya, seorang yang namanya Elis Matthews, dia bilang begini, kritik Yudas sungguh tidak baik karena berasal dari motivasi yang buruk. Yudas telah mendengar nubuat Yesus bahwa dia tidak lama lagi akan ditangkap dan disalibkan. Yudas mungkin sudah menyimpulkan bahwa Yesus adalah pecundang. Beberapa hari setelah peristiwa itu, dia akan pergi menemui para imam besar dan mengkhianati tuannya seharga 30 keping perak. Yudas menghargai Yesus senilai 1 genggam koin perak. Tapi dia mengeluh karena Maria menghargai Yesus senilai lebih dari gaji 1 tahun. Ya, orang kasih Tuhan dengan gaji 1 tahun dia kritik, tapi dia sendiri jual Tuhan dengan 30 keping perak yang adalah harga jual untuk budak. Dengan kata lain, betapa rendahnya penilaian Yudas terhadap Yesus. Dan hari ini ada banyak orang di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam kekristenan yang suka mengkritik orang lain, tapi kritiknya itu dengan motivasi yang salah. Dengan motivasi demi kepentingan diri sendiri seperti yang Yudas lakukan. Seorang berkata begini, jika seorang menyerang Anda secara pribadi atau melepaskan kata-kata yang menghancurkan, ingatlah bahwa kritik yang dia utarakan tidak selalu mengenai diri Anda. Kritik menjadi sarana bagi orang untuk memberikan kritik itu, melepaskan atau menyalurkan rasa marah, frustrasi, dan kecemburuannya, atau untuk mendapatkan perhatian. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah orang tersebut, bukan karena apa yang Anda lakukan. Jadi kalau misalnya saya mengkritik Pak Ketut secara keras, itu bisa dua hal. Bisa karena dia salah, problemnya pada dia, tapi bisa problemnya tuh pada saya sebenarnya. Jadi kritik kepada seseorang tak selamanya problemnya ada pada orang itu. Bisa jadi problemnya ada pada si pengkritik. Ya, saya menarik ada kata-kata dari Abraham Lincoln. Dia bilang, dia yang memiliki hak untuk mengkritik adalah dia yang memiliki hati untuk membantu. Jadi kalau kerjanya hanya mengkritik tapi tidak membantu, itu sebenarnya tidak punya hak kritik. Kalau mau mengkritik artinya kamu harus punya hati itu siap membantu orang yang kamu kritik itu. Jika tidak, maka kritik itu bukan demi orang itu, tapi kritik itu mengungkapkan sesuatu di dalam dirimu sendiri yang adalah problem itu. Ya. Jadi ini adalah kritik dengan motivasi yang salah, dan banyak kali orang mengkritik dengan motivasi yang salah ini.